terakhir UTS. Setelah ini minggu depan kalian mungkin akan latihan soal, minggu depannya lagi kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi untuk mempersiapkan itu, ada kemungkinan minggu depan kalian akan mengerjakan soalnya materinya sampai dengan materi kepemimpinan. Dan untuk materi kepemimpinan hari ini sudah saya uploadkan di Google Classroom. Minggu lalu kita sudah membahas untuk pembentukan karakteristik. Kalian dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam etika bisnis, karakteristik dari seorang pebisnis itu dibangun dari 4 hal. Hal yang pertama adalah physical quotient. Physical quotient adalah badan, tubuh, jiwa, raga yang sehat. Untuk memulai bisnis, persiapkan bahwa kalian harus memiliki jiwa yang sehat, physical quotient, fisik yang sehat. Kemudian yang kedua yang harus kalian perbaiki, yang harus kalian jadikan patokan bahwa kalian adalah seorang pebisnis, kalian harus mempunyai intelijensia yang bagus atau IQ yang bagus. Bagaimana cara mengolahnya? Kalian harus belajar, dan belajar. Yang ketiga, kalian harus mempunyai emosi yang stabil, emotional quotient. Bagaimana cara mengolahnya emotional quotient? Jangan cepat marah, bukan berarti tidak boleh marah, tapi kalau misalnya di Islam diajarkan kita untuk harus sabar. Kita harus mempunyai anger management. Ada saatnya marahnya itu harus tepat, bukan harus ditekan. Jadi EQ kalian harus bagus. Diolah emosinya. Bagaimana cara mengolah emosinya? Belajar untuk sabar. Sabar, dan sabar. Yang terakhir, spiritual quotient. Hubungan kalian dengan Tuhan. Kalian harus mempunyai iman yang kuat. Salah satu cara untuk melatih kesabaran yaitu dengan agama. Seperti kita ketahui bahwa dalam etika bisnis, seorang pebisnis yang baik, dia memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, teoetika. Seorang pebisnis yang baik, dia punya rasa sabar. Dia mempunyai hubungan yang baik sesama rekannya, sosioetika. Dan yang terakhir, seorang pebisnis yang baik, dia bisa menyelesaikan masalah karena dia memiliki ilmunya, psikoetika. Jadi dia tidak akan bertindak semena-mena, dia tidak akan bertindak sembarangan, karena semuanya sudah diolah. PQ, IQ, EQ, dan SQ. Fisik yang bagus, emosional yang bagus, spiritual yang bagus, punya kesabaran, punya ilmu untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dia bisa membagi mind map-nya. Akhirnya keluarlah seorang pemimpin. Kalianlah seorang pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin adalah seorang khalifah. Khalifah di muka bumi ini, dia yang memimpin di atas dunia. Pemimpin berdasarkan teorinya adalah penentu arah. Hendak dibawa kemana arah tujuan dari organisasinya. Ke kanan dia, ke kiri dia, ke depan dia, ke belakang dia. Semua tergantung dari pemimpinnya. Maka ketika organisasi tersebut dianggap sebagai organisasi yang sukses, berarti pemimpinnya bisa menentukan arah dari organisasinya. Seorang pemimpin yang sukses, dia bisa menentukan mau dibawa kemana organisasinya. Bagaimana dia bisa membawa organisasinya untuk menjadi organisasi yang sukses, sedangkan dia sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri.
Jadi jangan dulu memimpin orang lain, pimpin saja dulu diri sendiri. Karena kalian adalah khalifah. Khalifah di atas muka bumi ini. Kalianlah yang menentukan arah tujuan mau dibawa kemana. Arah dari kehidupan kalian sendiri. Itu ciri seorang pemimpin. Pemimpin adalah seorang imam. Kalau imam di masjid dipilih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, makhrajul huruf dia harus bagus. Hafalan Quran dia harus bagus. Dia sudah memiliki kemampuan untuk mengimami dengan dilihat dari umur. Kemudian semua orang kenal dengan orang tersebut. Karena persyaratan lain, seorang imam dia harus tahu karakteristik dari makmumnya. Kalau makmumnya orang tua, ya tidak boleh dikasih bacaan panjang sekali. Sholat maghrib dikasih bacaannya sangat panjang, sampai akhirnya kaki makmumnya ini sakit-sakit. Nah, ini bukan pemimpin yang harus ditiru. Jadi kalau pemimpin yang harus ditiru tahu, makanya dipilihlah orang yang tinggal sebagai orang yang asli di daerah tersebut. Itu persyaratan imam. Makhrajul hurufnya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalan suratnya bagus. Nah, itu seorang imam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika organisasi yang dia pimpin, makmum yang dia pimpin harus sesuai arahnya dengan kemampuan dari si pemimpin ini untuk membawa organisasinya menjadi organisasi yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif, dia tahu bagaimana mengolah 6M dalam manajemen, dalam organisasinya. M yang pertama, manusianya. Oh, saya harus mengelola manusia A, manusia B, manusia C, manusia D. Manusia A dia memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik. Manusia B dia mempunyai kemampuan untuk administrasi yang baik. Manusia C dia mempunyai kemampuan untuk sales yang baik. Manusia D dia kemampuan untuk mengorganisir orang-orang. Human resource development dia bagus. Nah, dengan melihat kemampuan dari orang-orang ini yang dia pimpin dalam organisasinya, seorang pemimpin yang baik, seorang pebisnis yang baik, dia meramu semua. Material. Bahannya dia kelola. Dia tahu bagaimana caranya mengelola bahan dari bahan dasar produk yang akan dia buat. Dia tahu caranya, metodenya untuk mengelola agar organisasi ini menjadi organisasi yang baik. Dia tahu mengoperasikan komputer, dia tahu mengoperasikan mesin produksi, dia tahu mengoperasikan segala macam yang berkaitan dengan mesin dalam organisasinya. Dan dia tahu pasar mana yang akan dia tuju, market mana yang akan dia tuju. Dan dia tahu juga bisa untuk mengelola money, uang, dalam organisasinya supaya lebih produktif. Material, metode, mesin, money, dan market. Pemimpin yang baik, pemimpin yang efektif, pemimpin yang dia penentu arah dari organisasi, dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memimpin dan mengarahkan organisasinya mencapai titik tujuan dalam organisasi. Seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab untuk memimpin suatu kelompok orang atau organisasi, dia akan berusaha agar kepemimpinannya ini menjadi efektif. Seorang imam yang baik, dia akan memimpin makmumnya, dia akan melihat karakteristik dari makmumnya, apakah dia kuat untuk mengikuti bacaan Quran saya yang panjang atau tidak. Kalau kira-kira tidak kuat, jangan kasih surat yang panjang. Apakah bacaan saya baik atau tidak untuk bisa memimpin makmum-makmum yang ada di belakang saya. Kalau dia tidak bagus bacaan Qurannya, dia tidak bagus makhrajil hurufnya, jangan jadi imam.
Jadilah pemimpin diri sendiri dulu. Minimal untuk dia bisa sholat, dirinya sendiri dulu. Seorang laki-laki yang hendak menikah, dia akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Apakah saya bisa menafkahi keluarga saya, memberikan sandang, memberikan pangan, memberikan pendidikan yang baik untuk anak dan istri? Kalau kira-kira belum mampu, jangan. Seorang yang baik dalam organisasi, apakah saya mampu untuk memimpin organisasi ini mencapai arah tujuan atau tidak dengan saya mengerti mengenai material, metode, mesin, money, dan market? Kalau belum paham bagaimana saya mengelola mesin ini, bagaimana saya mengelola komputer ini, bagaimana saya membuat standar operasional prosedur ini, kalau belum bisa, jangan. Pastikan dirinya sendiri mampu dan mumpuni agar menjadi pemimpin yang efektif. Karena pemimpin yang efektif, ada faktor-faktor yang diperhatikan agar kepemimpinannya efektif. Dalam konteks organisasi pada umumnya, seorang pemimpin yang efektif, dia mempunyai beberapa ciri. Dia mempunyai beberapa landasan yang bisa dianggap sebagai pemimpin yang efektif. Yang pertama, ini dikutip dari bukunya McKinsey. Kepemimpinan adalah alat manajemen. Para manajer melakukan kepemimpinan untuk mempengaruhi para pegawai guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dengan tujuan mencapai tujuan organisasi tertentu. Yang ketiga, kepemimpinan adalah fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor personal, interpersonal, dan organisasi yang meliputi sifat-sifat personal pemimpin, perilaku pemimpin, dan faktor situasi sebagai seorang pemimpin. 3 faktor. Hal yang paling krusial, hal yang paling utama dalam suatu organisasi dalam tingkatan manajerial yang terdiri dari 4 tingkatan: staff, middle manager, lower manager, top manager. Keempat orang yang terangkum dalam 4 tingkatan tersebut harus menentukan arah tujuan organisasi yang dia harus mengelola 6M ini, man, material, method, mesin, money, dan market, untuk mencapai tujuan. Bagaimana caranya? Otomatis pemimpinnya dulu yang harus mengetahui bagaimana arah organisasi ini mau dibawa. Lalu yang harus dilakukan oleh pemimpin ini adalah membuat standar operasional prosedur, melaksanakan planning, direncanakan dulu organisasi ini mau mengarah ke titik A, apa yang harus saya lakukan. Kemudian dia bagi tugasnya, kemudian dia laksanakan operasional prosedurnya tersebut, SOP-nya tersebut. Setelah dia melakukan planning, dia mengorganisasikan, kemudian dia laksanakan actuating, terakhir dia kontrol apa yang sudah dia lakukan. Apakah standar operasional prosedur saya ini tepat atau tidak? Kalau tidak tepat, saya harus mengulangi dan membuat standar operasional prosedur yang baru dalam organisasi. Akhirnya muncul, oh ini pembagian tugasnya, ini job description dari setiap bagian. Pemimpin itulah yang harus tahu setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh stafnya, dan dia juga bisa melaksanakan apa yang dikerjakan oleh staf. Maka pemimpin ini akan efektif. Menurut Black, dalam Irawati mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan melakukan persuasi orang untuk bekerja sama di bawah arahannya. Jadi pemimpin yang baik ini, dia harus bisa memberikan arahan untuk menyelesaikan tujuan tertentu yang dia rancang. Ada beberapa istilah atau konsep yang perlu digarisbawahi.
Pemimpin sebagai alat manajemen dalam konteks organisasi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh para manajer, kepala, ketua, direktur, dan apapun sebutannya sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengelola unit kerja atau satuan organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan dimengerti sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain atau pegawainya untuk mau mengikuti. Ada beberapa teori kepemimpinan yang bisa kalian ambil. Yang pertama, bahwa teori kepemimpinan seorang pemimpin harus bersikap otokratik, otoriter, dengan cara memaksakan kepada bawahannya apa yang dia perintahkan. Ada juga gaya kepemimpinan yang dia militeristik. Ada gaya kepemimpinan yang dia demokratik. Dia membawa bawahannya ini untuk bisa berbicara dan terbuka. Ada gaya kepemimpinan yang miracle. Dia tidak perlu memberikan perintah. Dia tidak perlu otoriter. Dia tidak perlu keras pada bawahannya. Bahkan dia pun tidak mengajak bawahannya untuk berbicara dengan cara demokratik. Tapi bawahannya mengikuti apa yang dia inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik. Dengan memberikan contoh tingkah lakunya, perbuatannya, bawahannya akan ngikutin. Gaya kepemimpinan seperti ini disebut dengan gaya kepemimpinan miracle. Dan jarang ada yang punya, jarang ada yang bisa. Kecuali siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh kalian saat ini itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullahnya masih ada, udah tidak ada. Ini dinamakan dengan gaya kepemimpinan miracle. Tapi dalam suatu organisasi belum tentu itu tidak berhasil. Oleh karenanya, berikan contoh. Salah satu gaya kepemimpinan Rasulullah adalah memberikan contoh yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Memberikan contoh, ini cara sholat begini, ini cara beribadah begini, bagaimana kita bertetangga begini caranya. Itu baru contoh yang baik, itu baru efektif. Masih ada Rasulullahnya sudah tidak ada. Tapi standar-standar yang dia buat masih hidup sampai dengan saat ini. Dalam suatu organisasi, salah satu 100 orang yang berpengaruh di dunia, Soeharto dianggap berpengaruh dan efektif. Soekarno dianggap berpengaruh dan efektif. Kemudian dari India dianggap berpengaruh dan efektif, Mahatma Gandhi. Dia mencontohkan pada umatnya bagaimana caranya untuk memimpin. Dia tidak menunjukkan kemewahan. Harta yang dia miliki sampai dia meninggal hanya kacamata, buku, pulpen. Selebihnya tidak ada dia memberikan suatu hal yang mewah, dan dia tidak mengajarkan untuk kemewahan. Dan orang-orang India mengakui itu. Soeharto, orang-orang Indonesia mengakui bahwa 32 tahun kepemimpinan dari Bapak Soeharto ini membawa Indonesia sampai ke arah kemakmuran dengan programnya Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3 dan lain sebagainya. Soekarno dia mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sampai sekarang itu masih dianut oleh orang Indonesia. Ini dikatakan sebagai seorang pemimpin yang efektif dalam organisasi. Dia mampu untuk mempengaruhi orang lain mengerjakan apa yang dia perintahkan tanpa harus langsung menunjukkan bahwa dia sedang memerintah. Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3, walaupun dianggap ini program dari Soeharto, walaupun dianggap tidak berhasil, diturunkan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Tapi harus diakui bahwa Soeharto adalah 100 pemimpin di dunia yang dia mampu mempengaruhi orang Indonesia. Jadi intinya kepemimpinan adalah kegiatan yang dia berproses mempengaruhi atau melakukan persuasi pada orang lain, pendekatan pada orang lain.
Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh manajer suatu perusahaan atau pemimpin dalam rangka memiliki pengaruh dan kekuatan atau kekuasaan atas orang lain. Untuk terciptanya dan terjaminnya keefektifan organisasi. Ini yang dikatakan oleh Quinn. Tujuannya agar menjadi organisasi yang mampu mencapai titik goal yang diinginkan. Dari definisi kepemimpinan dinyatakan tujuan kepemimpinan yang intinya adalah mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan atau pemimpin adalah alat yang memiliki kemampuan melakukan persuasi, mempengaruhi orang lain, pegawai atau staf untuk mereka melakukan pekerjaan tugas-tugasnya yang telah diberikan. Haldane Quinn mengatakan keefektifan organisasi dan implikasi bagi pemimpin. Ada 5 model keefektifan. Model sistem sumber daya, model tujuan, model kepuasan, model partisipasi, model fungsi, dan model kontradiksi. Keefektifan organisasi adalah kemampuan untuk mengeksplor dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi tersebut. Di mana pemimpin organisasi mempunyai tanggung jawab menggunakan sumber daya tersebut untuk bisa membawa organisasinya menjadi organisasi yang efektif. Dan pemimpin yang efektif menunjukkan kemampuannya itu. Makanya saya bilang di awal tadi, seorang pemimpin yang efektif dia akan tahu bagaimana caranya mengolah bagian keuangan. Karena dia tahu betul, tahu duluan. Jadi bawahannya akan ngikutin. Tapi kalau pemimpinnya nggak tahu gimana caranya bawahannya untuk mengikuti dan mengerjakan tugasnya, sedangkan atasannya sendiri tidak tahu untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini dicontohkan dari organisasinya bertanggung jawab melakukan adaptasi, mengakomodasi tuntutan lingkungan masyarakat dan alam pada organisasi. Dia harus berusaha menentukan tujuan, membatasi tujuan, dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai. Organisasi harus memperhatikan memelihara keberlanjutan pola, motivasi,